secara komprehensif, Prof. Yusril? Ya, yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan Astacita, ya. Dan salah satu Astacita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Prof. Yusril, kalau mengubah regulasi kan jelas berbelit-belit, prosesnya sangat panjang. Kalau untuk pembenahan, ketika eksekutif yang turun tangan, menurut Prof. Yusril, apakah bisa dengan cepat diubah, membalikan telapak tangan, Prof? Tentu tidak mudah, karena undang-undang itu kan harus dibahas bersama dengan DPR. Tapi keinginan kuat dari pemerintah sendiri untuk melakukan reformasi politik itu sangat terasa, dan itu juga sesuatu yang digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto sejak awal beliau memegang tampuk pemerintahan. Dan sampai sekarang pun, walaupun akhir-akhir ini beliau fokus menangani masalah ekonomi, ya, karena kita juga menghadapi masalah ekonomi yang cukup berat, ya, tapi tidak melupakan sama sekali keinginan untuk melakukan reformasi di bidang politik itu. Dan DPR tentu juga dapat menyiapkan satu rancangan undang-undang, tapi nanti akan terjadi satu kompromi. Apakah pemerintah yang akan mengajukan RUU perubahan terhadap DPR itu sendiri, dan partai politik apakah DPR sendiri. Tapi saya melihat kecenderungannya sekarang ini lebih kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif perubahan. Dan karena perubahan itu terkait langsung dengan perubahan undang-undang, maka mau tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah. Tentu harus dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Prof. Yusril, jika kami tarik ke kader partai politik, Prof, kami kan inginnya sebagai masyarakat, mereka yang duduk di parlemen itu adalah orang-orang yang punya kualitas, yang kompeten. Tapi kemarin kita dikecewakan oleh ucapan tindakan dari 5 legislator, Prof. Ya. Apakah memang betul seleksinya harus sangat ketat agar kita tidak lagi kebobolan orang-orang yang tidak kompeten itu, Prof? Ya, kalau kita ingat awal reformasi kan kita ingin melakukan reformasi menyeluruh, ya, di bidang politik ini, termasuk reformasi kehidupan politik dan reformasi DPR sendiri. Dan kalau kita lihat contoh pemilu tahun 1999 itu tidak seperti sekarang, ya, dan betul-betul representatif mewakili kepentingan rakyat, dan banyak sekali orang-orang aktivis, ya, ahli-ahli hukum, akademisi yang direkrut menjadi calon-calon legislatif dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kemudian kan terjadi perubahan cukup besar dalam sistem pemilu kita, kemudian juga perubahan dalam undang-undang partai politik, ya, sehingga yang terjadi seperti sekarang, ya, partai politik jadi tidak lagi mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya, tapi juga sudah menjadi semacam autokrasi dan juga semacam oligarki di dalam partai politik itu sendiri. Ya, saya kira ini juga memerlukan satu reformasi yang agak serius tentang kehidupan partai politik ini. Dan kemudian juga
bagaimana kita merekrut anggota calon-calon dari anggota DPR dengan sistem yang seperti sekarang ini ya, siapapun yang muncul itu tidak ada lagi nomor urut ya, orang itu tidak perlu lagi melalui proses pengkaderan di dalam partai itu, tidak diuji kemampuannya, tapi karena dengan sistem pemilu kita sekarang ini ya ujung-ujungnya politik itu transaksional ya, siapa punya duit ya kans untuk menang itu besar sekali, dan kemudian siapa yang populer ya populer pun ya ada duit juga, atau kadang-kadang yang modal popularitas itu kemudian direkrut kemudian dibiayai oleh partai jadilah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian menimbulkan banyak masalah karena mereka tidak paham sebenarnya apa yang harus diperjuangkan yang menjadi aspirasi rakyat itu sendiri. Jadi kalau kita melihat sebagai satu contoh ya, kemarin insiden yang menimpa beberapa anggota DPR kita, walaupun kita sangat prihatin dengan hal ini mengapa sampai bisa terjadi, tapi ya, itu terjadi pada kalangan selebriti yang selama ini dianggap tidak mampu mengartikulasikan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan tidak memberikan satu respon yang positif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat ya, sehingga timbul kekecewaan ya, masalah joget dipersoalkan, masalah tunjangan DPR, masalah tunjangan perumahan dipersoalkan oleh rakyat, tapi tidak diberikan satu respon yang positif, sehingga terjadilah arus demonstrasi besar-besaran. Kalau saya sebenarnya paham betul mengapa ini terjadi, dan saya kira memang harus dilakukan satu perubahan. Mengapa saya katakan perubahan terhadap undang-undang DPR dan undang-undang partai politik harus dilakukan? Karena dalam sistem kita sekarang ini berdasarkan hasil amandemen UUD 45 ya, tidak ada yang bisa ikut ikut pemilu itu, pemilu DPR ya, itu kecuali partai politik ya, nggak bisa ada calon perseorangan, itu sudah dikunci oleh pasal 22E Undang-Undang 45 sekarang ini, sehingga reformasinya bukan lagi pada konstitusi, tapi reformasinya pada tingkat undang-undang yang mengatur sistem pemilu, pelaksanaan pemilu, dan kemudian undang-undang yang mengatur tentang DPR itu sendiri. Tapi menurut Prof. Yusril sendiri, apakah kemarin kejadian di akhir Agustus menjadi momentum agar wajah legislatif kita tidak ada lagi yang berulah secara personal dan akhirnya merambat ke institusi itu sendiri, Prof? Ya, saya kira ini merupakan satu momentum yang kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini, walaupun kita tentu sangat prihatin, sangat sedih dengan terjadinya korban, ya, ada yang meninggal, ada yang luka-luka, ada yang meninggal juga karena ingin menyelamatkan diri, seperti kejadian di Makassar dan lain-lain, dan sejumlah aktivis mahasiswa ditahan sekarang ini di banyak lembaga kepolisian, ya tentu kita sangat sedih dan prihatin dengan hal ini. Makanya saya mengatakan ya dilakukanlah pembelaan yang benar terhadap mereka, dan kita juga tentu di internal pemerintah juga melakukan satu otokritik terhadap diri kita sendiri. Apakah mereka yang ditahan ini betul-betul mereka yang melakukan satu kejahatan, ya katakanlah memprovokasi, merusak, menjarah dan atau tidak, ya. Saya berkeyakinan kalau mereka itu mahasiswa, mereka itu buruh yang betul-betul menyalurkan aspirasinya, sebenarnya mereka tidak ditahan dan mereka juga tidak ditangkapi, tapi ya kita menghormati aspirasi yang berkembang antara mereka. Dan saya kira di kalangan pemerintah pun ada keinginan seperti itu, dan saya sendiri terutama juga yang ya sebelum saya balik lagi ke pemerintah, kan saya sebagai seorang advokat yang selalu melakukan advokasi terhadap kasus-kasus seperti ini, tentu merasa sangat prihatin dan berharap juga ya dalam waktu dekat ini dilakukan satu seleksi sehingga mereka yang betul-betul ada alat bukti yang cukup kuat ya untuk diteruskan ke pengadilan. Kalau yang tidak ya sudah dilepaskan saja, dikembalikan ke orang tuanya, dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Dan saya kira saya sangat bersimpati terhadap mereka yang melakukan unjuk rasa ini, tapi tentu harus mengambil langkah hukum yang tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan kesempatan ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan penjarahan, pembakaran, perusakan dan lain-lain. Jadi momentum kasus yang terjadi pada akhir bulan Agustus ini kita ambil hikmahnya untuk melakukan reformasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri, dan juga melakukan reformasi terhadap undang-undang partai politik dan kemudian sistem pemilu kita sendiri.